Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Tiba-tiba saya dengar. Inilah penuturan dua kepala dusun Kadus di Desa Laloa, Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, yang diberhentikan secara sepihak oleh kepala desa setempat karena diduga tidak mendukung iparnya saat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD 2019 lalu. Parahnya lagi, Kadis diduga tak pernah memperlihatkan SK kepada perangkatnya, tiba-tiba saja langsung dipecat tanpa sebab yang benar. Kedua kadus yang diberhentikan yakni Sawarudin dan Kamaria. Atas itu mereka hanya bisa pasrah. Namun lewat media ini mereka berharap bisa didengar pemerintah Kabupaten Bombana. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Sawarudin mengatakan sempat Kadis mengancam bahwa jika tidak memilih iparnya di Pilcaleg 2019 lalu, maka akan dipecat. Padahal dia ada pilihannya sendiri. Menurutnya Kadis arogan kepada dirinya dan keluarganya. Tiba-tiba saya dengar saya diberhentikan. Memang pada saya itu sebelum pemilihan dewan, dia pernah memang katakan sama saya, dia bilang, kalau kau tidak dukung iparku, saya akan pecat kamu nanti kepala dusun. Oh, jadi itu. Saya kira saja memain pada desa, bilang, you pecat saja. Kan saya selalu memain dengan pada desa itu. Ternyata di pemilihan dewan, langsung tiba-tiba ada surat pemberhentian tanpa ada musyawarah. Iya. Baru selama ini Pak, kita tidak pernah dikasih SK. Saya pernah tanyakan di kantor, bilang pada saya, kasih nih kita punya SK supaya ada juga kita punya pegangan toh. Oh, jadi kita jadi kepala dusun ini tidak pernah pegang SK Pak. Selama berapa tahun itu kita menjabat sebagai kepala dusun, tidak pernah pegang itu. Tidak pernah lihat itu bagaimana modelnya itu SK kepala dusun. Nanti saya lihat SK sudah pecat. Bilang, "Wih, ada nih surat pemberhentian ini." Oh, jadi nanti kita diberhentikan baru kita lihat SK. Lihat begini modelnya padahal SK. Iya. Betul lucu sekali itu pada desa. Bilang begitu nih, bilang datang di rumah, kau dukung itu di iparku. Bilang nanti nih kita lihat. Apa dia jawab? Saya bilang, kapan kau tidak dukung iparku, saya pecat kamu. Tapi kompor itu pembagian dari mana itu? Sumber dana? Saya kurang tahu dari mana tuh yang jelasnya. Pembagian dari desa yang kasih kita dibagi-bagikan. Tapi sumber dananya kita tidak tahu Pak ya? Saya tidak tahu. Begini Pak. Alasannya Pak Desa diberhentikan saya. Katanya masalah pembagian kompor. Tapi itu kompor bukan saya yang bagi. Ibu dusun sebenarnya istri. Kan pada desa dia panggil punya ibu, bilang kita ibu dusun karena tidak enak katanya laki-laki yang mau langsung di rumahnya warga, langsung di dapur lihat apa ada kompornya atau tidak ada. Nah, itu jadi terpaksa punya ibu yang pergi cek itu warga, lihat adakah kompornya atau tidak ada. Nah, terus tiba kompor. Saya dipanggil turun sama-sama dengan punya ibu. Dikasih itu kompor, hanya berapa itu kompor? 20 lebih kayaknya kalau saya tidak salah. Sementara saya punya warga di antara 4 dusun ini, sudah saya yang paling banyak wargaku, 40 lebih. Sementara yang saya dikasih hanya 20 lebih. Itu kita turun ambil itu kompor sama-sama dengan mamanya malam. Siangnya dia bagi itu mamanya, bukan sang bagi itu mamanya yang bagi karena mamanya juga dikasih mandat. Bilang kamu yang pergi lihat wargamu, tulis namanya yang layak dikasih kompor. Dia tulis dia catat nama-namanya. Setelah selesai pembagian tidak ada juga apa-apa.
Saya bilang, kenapa ini yang kamu kasih? Nanti selesai ya, pilcale. Tiba-tiba saya dengar, saya diberhentikan. Kamaria juga menuturkan kaget tiba-tiba langsung diberhentikan tanpa ada musyawarah terlebih dahulu, apalagi selama ini ia sudah melakukan kerja sesuai tupoksinya. Awal mula diberhentikan itu masalah caleg. Kami berselisih paham pemilihan dengan kepala desa. Terus tiba-tiba muncul surat pemberhentian. Tiba-tiba muncul surat pemberhentian dari desa. Tanpa kita tahu apa permasalahannya. Jadi tiba-tiba diberhentikan, tidak pernah dilakukan musyawarah. Tidak pernah dimusyawarahkan sebelumnya. Ibu pernah tidak menerima SK sebagai kepala dusun? Tidak pernah menerima SK. Mulai dari pertama kita menjabat di kepala dusun, lantik tidak pernah menerima SK dari desa. Sampai diberhentikan, tiba-tiba muncul SK pemberhentian. Begitu, ya. Istri Sawarudin, Rapia, juga mengaku heran dengan sikap kades yang sewenang-wenang memberhentikan suaminya. Langsung berhenti. Muncul SK-nya, bukan pada yang kasih, orang lain yang suruh. Jadi tidak ada dasarnya kemudian? Tidak ada, hanya dasar kompor, Pak. Dasar kompor. Dibilang itu pada sebenarnya dia sebut itu sebenarnya Pak Yaco, bukan saya tidak jengkel kita, hanya istri kita yang saya jengkel. Kenapa kau jengkel saya? Karena kita yang suruh saya pergi bagikan kompor, baru kau sapi bagikan kompor. Itu yang saya bagikan, saya kompor, orang yang tidak ada kompornya. Dia coret. Baru dia tulis yang ada kompor. Saya coret juga kembali. Karena ini betul-betul tidak pernah menerima bantuan. Sebenarnya bukan saya yang kasih kompor, tidak akan menerima. Dia double-double. Dia double-double dia kasih. Kemudian muncul lagi, apalagi pemilihan apa? Muncul lagi pemilihan, dia singgah di rumah. Kapan kau tidak dukung saya akan ganti suamimu. Saya akan ganti jadi pedukung. Memang benarnya ini. Sementara itu, menurut Sekretaris Desa Laloa, Bambang menuturkan bahwa memang ada permasalahan pribadi antara Kadus dan Kades. Ia juga kurang paham ada pemberhentian. Ditambah lagi menurutnya tidak pernah melihat surat tersebut dan tidak pernah ada pertemuan pemberhentian tersebut. Pak Sekdes ya? Saya mau minta tanggapan terkait pemberhentian 2 kepala dusun di Desa Laloa. Kalau tanggapan saya artinya begini Pak, artinya kan sudah pernah juga di PMD, pernah juga di PMD, dan saya rasa ada juga pas kan disuruh ada surat tebusan apa namanya ini dari kecamatan itu. Ya, tapi artinya di sini sebenarnya saya kurang juga antara Pak Desa saja dengan yang bersangkutan itu yang saya terlalu karena SK-nya dia bilang Pak Desa, saya lihat itu kalau kita lihat itu SK memang karena ini SK kan tidak mungkin juga dalam 1 tahun itu 2 SK, saya rasa itu. Artinya saya kurang juga di situ. Kita kurang paham ya masalah pergantian 2 kepala dusun ini. Tidak terlalu paham. Tapi menurut Pak Sekdes, apakah pemberhentian ini ada rekomendasi dari kecamatan? Kalau kita mau bilang rekomendasi dari kecamatan itu, saya tidak pernah juga lihat surat seperti itu, rekomendasi itu. Jadi di situ saya tidak terlalu paham Pak Sekdes ya. Tapi pernahkah dilakukan rapat dengan masyarakat masalah pemberhentian? Iya. Setahu saya tidak pernah. Walaupun artinya kalau memang pernah, mungkin dia rapat-rapat tidak terdaftar begitu. Karena setahu saya kalau di kantor itu masalah pemberhentian ini tidak pernah kita musyawarahkan. Iya. Setahu saya. Kecuali saya tidak tahu kalau pernah diadakan. Kalau saya rasa kalau saya tidak pernah hadiri seperti itu. Kalau seingat saya, tapi saya
tahu karena kan kita namanya manusia biasa lupa-lupa. Tapi kalau memang ada tanda bukti daftar hadir di situ, ya artinya kita tidak bisa menyela juga kan. Tapi seingat saya tidak pernah juga kita adakan musyawarah seperti itu. Menurut Pak Sekdes, 2 kepala dusun ini pernahkah mereka melakukan pelanggaran sepengetahuan Pak Sekdes? Kalau pelanggaran karena ini kepala dusun memang artinya saya bekerja seharusnya kan saya biasa minta bantuan sama dia. Wah, ini termasuk kepala dusun, semuanya lah kepala dusun. Itu menurut saya itu tidak pernah juga melanggar. Kalau tidak tahu kalau pelanggaran pribadi itu saya tidak tahu. Kalau tapi dari sisi pemerintahan tidak pernah sepengetahuan Pak Sekdes. Kalau saya nggak tahu itu bagaimana itu pelanggaran seperti itu. Kalau menurut saya enggak, karena kan biasa itu saya suruh data saya minta datanya ya ada juga kan. Jadi itu saja. Oke Pak, makasih Pak Sekdes. Awak media ini telah mencoba mengkonfirmasi langsung ke Kades, namun tak kunjung dijumpai saat bertandang ke kantor maupun ke rumah pribadinya. Untuk diketahui, pemberhentian perangkat desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa tentu harus sesuai dengan ketentuan dan hukum berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan Permendagri nomor 67 tahun 2017 ini dijelaskan, perangkat desa diberhentikan karena 3 sebab. Pertama, meninggal dunia, kedua atas permintaan sendiri, dan ketiga karena diberhentikan. Perangkat desa yang diberhentikan karena 1. Usia telah genap 60 tahun. 2. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Berhalangan tetap. 4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan 5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa. 6. Perangkat desa yang diberhentikan ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan hasil penetapannya disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Mekanisme pengangkatan perangkat desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Terus tiba-tiba dari Kompleks Blok M di Kendari, Biro Sultraline Bumbadak mengabarkan untuk Anda.